Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang jangka sorong dan mikrometer. Jangka sorong dan mikrometer adalah alat untuk mengukur panjang, tetapi di sini jangka sorong dan mikrometer tingkat ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan dengan mistar. Ketelitian pengukuran sangat diperlukan dalam mendesain sebuah alat. Kekurang telitian seringkali membuat alat tersebut tidak berfungsi secara optimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Coba kalian bayangkan jika skrup yang akan dipakai memiliki diameter yang tidak sama dengan pasangannya. Walaupun misalkan bedanya hanya 0,01 mm, maka keduanya tidak akan dapat dirangkai dengan baik. Jangka sorong dan mikrometer skrup adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda secara sangat teliti dalam ukuran milimeter. Sekarang kita lihat untuk jangka sorong. Bagaimana cara mengukur diameter luar benda? Pertama, putar pengunci ke kiri, kemudian rahang digeser, kemudian benda yang akan kita ukur dimasukkan, kemudian baru kita dapat membaca hasil pengukurannya. Sekarang, bagaimana cara mengukur diameter dalam benda? Yang pertama, putar pengunci ke kiri, kemudian masukkan benda ke bagian atas, kemudian rahangnya digeser, putar lagi pengunci ke kanan, baru nanti bisa terukur. Berikutnya adalah mengukur kedalaman benda. Nah, nanti caranya seperti ini ya, dibuat vertikal, masukkan benda, kemudian buka rahang, putar pengunci. Nah, ini divertikalkan ya, kemudian putar pengunci ke kiri, masukkan benda, buka rahang, kemudian kunci lagi ke kanan, baru kita bisa mengukur. Sekarang kita lihat di sini untuk skala pada jangka sorong. Di sini ada skala utama yang di sini dan skala nonius. Jadi perhatikan yang ini ya, skala utamanya. Untuk skala nonius adalah yang itu. Jadi skala utama itu satuannya dalam sentimeter, sedangkan skala nonius satuannya dalam milimeter. Jadi jangka sorong ini memiliki batas ketelitian 0,1 mm. Artinya kecepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat. Nah, ini cara membaca jangka sorong. Mula-mula kalian perhatikan pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Jadi ini yang berhimpit ternyata ada di angka 4 untuk skala nonius ya. Nah, itu artinya menunjukkan angka 0,4 mm. Nah, kemudian kalian perhatikan pada skala utama. Sebelum angka 0 ini menunjukkan angka berapa? Nah, ini kan misalkan 4 ya. Ini 4,5, 4,6 berarti 4,7. Nah, jadi kalian tuliskan dulu 4,7 cm. Nah, nanti ditambahkan 0,4. Di sini satuannya beda ya. Kalau yang ini sentimeter, ini milimeter. Berarti nanti hasil pengukurannya 4,74 cm. Berikutnya kita akan membahas tentang mikrometer skrup. Jadi di sini mikrometer skrup memiliki ketelitian 10 kali lebih teliti daripada jangka sorong, yaitu ketelitiannya sampai 0,01 mm. Nah, sekarang apa saja sih bagian-bagian dari mikrometer skrup itu? Yang pertama yaitu poros tetap, perhatikan yang warna merah ya. Kemudian ini adalah poros geser atau putar. Yang ini adalah skala utama, kemudian ini adalah skala nonius, ini adalah pemutar, dan yang kecil ini adalah pengunci. Berikutnya, fungsi mikrometer skrup. Fungsi mikrometer skrup bisa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Misalnya tebal kertas. Nah, selain kita bisa mengukur tebal kertas, mikrometer skrup juga digunakan untuk mengukur diameter kawat kecil. Ya, jadi
biasanya mikrometer ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang ketebalannya sangat kecil ya. Nah, cara menggunakan mikrometer, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Kemudian buka rahang dengan cara memutar. Kalau tadi jangka sorong itu digeser ya, kalau ini diputar. Kemudian letakkan benda yang akan diukur pada rahang dan putar kembali sampai tepat. Kemudian jangan lupa putar penguncinya sampai skala putar tidak dapat digerakkan dan terdengar bunyi klik. Nah, sekarang kita lihat di sini skala pada mikrometer. Nah, skala pada mikrometer dibagi dua jenis, yaitu skala utama dan skala putar. Nah, skala utama terdiri dari skala 1, 2, 3, 4 mm dan seterusnya. Jadi di sini ya, ini dalam milimeter. Dan nilai tengah ini ada di bawah nih nilai tengah. Jadi nilainya itu ini 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 5,5 dan seterusnya. Kemudian di sini ada skala putar. Nah, di sini skala putar ini terdiri dari skala antara skala putar ini terdiri dari skala 1 sampai 50. Nah, setiap skala putar mundur 1 putaran, maka skala utama bertambah 0,5 mm. Sehingga satu skala putar itu sama dengan 1/100 mm atau sama dengan 0,01 mm. Nah, kita lihat di sini bagaimana pembacaan skalanya. Nah, di sini yang pertama perhatikan skala putar berada pada angka berapa pada skala utama. Jadi kalian perhatikan dulu angka di skala utama. Nah, kemudian perhatikan penunjukan pada skala putar. Nah, baru kalian nanti ngecek nih di skala putar. Nih, nanti yang berhimpit dengan skala utama itu berapa. Nah, maka pembacaan mikrometer tersebut nanti hasil dari skala utama ditambah hasil dari skala putar. Nah, ini misalkan ya, untuk pembacaan skala pada mikrometer, misalkan kita coba di sini. Nah, ini misalkan di sini. Nah, maka ini perhatikan. Nah, ini di sini lihat angka sebelum garis ini yang vertikal, ini menunjukkan angka 6, ya. Nah, terus di sini pada skala putar, di sini yang sejajar dengan garis ini adalah di angka 30. Berarti nilainya adalah 6,30 mm. Nah, sekarang kita coba lagi. Ibu geser ke sini. Nah, Ibu geser ke sini ya. Nah, kamu lihat di sini. Nah, sekarang perhatikan ini kalau posisinya seperti ini. Nah, ini kan angka 6 ya, sebelum garis yang vertikal. Ini angka 6, ini sudah melewati angka 6,5 yang bawah. Berarti di sini nilainya sebelum garis sudah bernilai 6,5 mm. Nah, jadi nanti ini sudah bernilai 6,50. Nah, ditambah ini 10. Jadi nanti hasilnya adalah 6,60 mm. Kita coba lagi ya. Misalkan, nah misalkan ini angkanya di sini. Nah, di sini sebelum garis vertikal ini sudah menunjukkan angka 5,50 mm. Nah, ini ditambah 20. Berarti hasilnya 5,70. Nah, begitu cara membaca mikrometer skrup.